Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ahibati fillah, ikhwan wal akhawat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah di sore hari ini kita bisa bermuajahah untuk menghadiri satu majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu majelis ilmu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambah sesuatu kecuali untuk menambah ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul Rabbi zidni ilma," dan katakanlah wahai Muhammad, Rabbi, wahai Rabbku, zidni, tambahkanlah aku ilmu. Jadi Rasulullah di dalam Al-Quran ayat ini yang diperintahkan untuk menambah sesuatu, yaitu menambah ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita tambahan ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan seluruh umatnya yang melaksanakan sunnahnya sampai hari kiamat. Ahibati fillah, ikhwan wal akhawat, hafizakumullah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa kita sebagai manusia Allah ciptakan dalam bentuk yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk Allah yang lain. Ayatnya sudah kita hafal semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami sudah ciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik dibanding makhluk-makhluk yang lain. Ada binatang, ada jin, ada tumbuhan, bebatuan, gunung-gunung, dan makhluk yang lain. Yang membedakan manusia dengan hayawan, dengan binatang, semua orang juga mengatakan dan mengetahui adalah kemampuan berpikir, akal, bukan otak, karena binatang pun punya otak. Kemampuan berpikir manusia itulah yang kemudian menjadikan setiap kita selalu memilah-milah. Akhirnya setiap kita dihadapkan pada sesuatu. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala garizah, insting. Manusia diberikan insting, kemudian binatang pun diberikan insting itu. Ada garizatun nafas, ada garizatun naw', ada garizatu hubbil kamal. Kita diberikan insting untuk suka dengan sesuatu yang lebih baik, lebih sempurna. Kalau kita punya rumah, mungkin kita berpikir bagaimana supaya rumah kita lebih bagus. Hari ini catnya hijau, tahun depan pengen ganti warnanya hitam. Kenapa? Karena menurut kita hitam lebih baik saat ini. Tapi tahun depan lagi mungkin akan berubah lagi. Gharizah hubbul kamal. Kita juga kalau lapar otomatis kita akan makan. Kita diberikan gharizatun nafas atau gharizatun naw', suka dengan lawan jenis. Tetapi ternyata bukan cuma kita, manusia, binatang pun mendapatkan insting itu, atau naluri tersebut.
Binatang ketika dia kedinginan, dia akan mencari tempat untuk berteduh. Binatang ketika dia suka dengan lawan jenis, dia pasti juga akan mencari pasangan untuk menyalurkan hasratnya. Satu yang kemudian membedakan adalah gharizatut tadayyun, naluri beragama. Naluri inilah yang kemudian menjadikan kita sebagai manusia bisa memilah-milah, bisa berpikir mana baik, mana buruk, mana halal, mana haram, mana mubah, mana makruh, mana sunnah, mana wajib. Sehingga karena kita punya din, karena kita punya agama, saat kita lapar, kita akan cari makan. Kenapa? Itu naluri. Insting kita akan mengarah ke situ. Tetapi agama kita yang akan membimbing, yang kita makan ini halal atau haram. Apakah kita akan makan dengan mencuri atau dengan mencari pinjaman uang kemudian membeli makanan? Yang dimakan pun begitu. Apakah yang dimakan itu adalah sesuatu yang diharamkan atau tidak? Gharizatut tadayyun. Saat kita mencintai seseorang pun demikian. Apakah dengan naluri itu kita bisa mengambil yang halal atau yang haram? Melamar, menikahinya, atau kemudian dengan berzina. Itulah perbedaan kita dengan binatang. Karena binatang kalau kita melihat ayam saat dia hasratnya sudah tinggi, tidak mungkin dia akan mencari orang tua sang betina untuk melamarnya. Ketika dia lapar, dia tidak akan memilah-milah padi siapa yang akan dia ambil. Oh jangan, ini padi majikan saya. Gak akan mungkin dia demikian. Di mana dia dapatkan makanan akan dimakan saat itu. Itulah yang membedakan. Allah memberikan akal kepada kita. Kemudian muncul akhirnya ada satu fenomena, yaitu ketika kita menginginkan sesuatu, akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita keinginan tersebut. Dan manusia pasti punya keinginan itu. Tadi itulah naluri, itulah insting. Hanya terbagi kemudian setelah dia dapatkan keinginannya, terbagi setidaknya ada dua. Ada orang yang kemudian begitu dia dapatkan yang diinginkannya, dia mengatakan bahwasanya saya mendapatkan apa yang saya inginkan adalah karena hasil jeripayah saya, karena usaha saya. Sebagian tidak. Yang lainnya, yang sebagian lain mengatakan saya mendapatkan hal ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bab ini mungkin yang perlu dan penting untuk kita kaji bersama di sore hari ini. Karena apa? Karena nanti ini maksudnya kepada bab akidah, bab keyakinan. Kedua-duanya bisa jadi masuk kepada bab yang salah. Kita ambil sebuah ayat di dalam surat An-Nazi'at, ya, ayat yang ke-40. Saat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun man, siapa saja, khafa, yang takut, maqama rabbih, kedudukan Rabbnya, kedudukan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa nahan nafsa, dan dia menahan jiwanya, menahan nafsunya, hawa nafsunya, menahan dirinya, anil hawa, dari mengikuti hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surga adalah tempat kembalinya. Di awal ayat Allah mengatakan wa amma man khafa, orang yang takut kedudukan Rabbnya, kedudukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa sih kedudukan Allah? Apa sih perbandingannya, perbedaannya antara kita dengan Allah? Ini yang perlu kita ketahui. Siapa Allah, siapa kita. Dan para ulama mengatakan man arafa nafsahu arafa rabbah. Siapa yang tahu dirinya, hakikat dirinya, dia akan tahu siapa hakikat Rabbnya. Allah Subhanahu wa ta'ala ada memiliki banyak sekali nama, Asmaul Husna. Salah satu diantaranya Allah war Razzaq, Allah yang memberi rezeki.
Allahu Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Taib, terkait dengan rizki, di sini ada enggak yang bekerja, ya, bekerja dari pagi mungkin sampai sore, bahkan sampai malam, berusaha mati-matian untuk mencari rizki. Tapi kemudian ternyata setelah dia malam hari, dia mendapatkan rizki hanya sedikit, ya, atau bahkan mungkin dia tidak dapat rizki sama sekali saat itu, ya. Maksudnya rizki adalah dari hasil kerjanya itu. Sementara di sisi lain ada orang yang mungkin kerjanya biasa-biasa saja, dia sama-sama bekerja juga, tetapi hasilnya berbeda. Mana yang perlu kita imani di sini? Mana yang perlu kita tanamkan dalam diri? Ketika ternyata antum semuanya, ada yang kuliah, ada yang sekolah, ada yang bekerja, catatannya di sini adalah wujudus syarti la yastalzim wujudal masyrut. Sebaliknya, wujudul masyrut yastalzim wujudas syarat. Adanya syarat tidak mewajibkan adanya yang disyaratkan. Sebaliknya, adanya yang disyaratkan mewajibkan adanya syarat. Faham? Belum? Tapi begini, kalau seorang pelajar besok ujian, supaya bisa mengikuti ujian dengan baik dan nilainya bagus, syarat apa yang harus dilakukan? Belajar, ya. Dia belajar tuh semalaman, sistem SKS, sistem kebut semalam. Dia baca, dia pelajari materi yang akan diujikan besok. Antum pernah menemukan ada teman antum yang belajar semalaman, tapi pas ujian kemudian ternyata nilainya jelek? Pernah nemukan? Atau pernah ngalami? Kalau pernah ngalami, disitulah sebetulnya kaidah tersebut muncul. Adanya syarat tadi belajar, ya, ternyata tidak mewajibkan kemudian munculnya yang disyaratkan. Yang disyaratkan itu berhasil mendapatkan nilai baik. Tetapi sebaliknya, wujudul masyrut, adanya yang disyaratkan mewajibkan adanya syarat. Apa? Sukses, bisa mendapatkan hasil terbaik dalam ujian, ini yang disyaratkan, mewajibkan adanya syarat. Kalau antum bertanya kepada orang yang sukses, orang yang nilainya bagus ketika belajar itu, kok antum bisa nilainya bagus? Jawabannya tidak mungkin lepas, karena saya belajar. Kenapa antum bisa ngafal Quran dan lancar? Karena saya ulang-ulang. Walaupun di sana ada orang yang ulang-ulang hafalan gak lancar-lancar. Ini kaidah yang sangat penting, yang perlu kita ingat baik-baik dan perlu kita yakini. Supaya apa? Supaya ke depan ketika kita menginginkan sesuatu, kalau kita ingin nih mencapai sesuatu, satu, kalau dia tercapai, kita tidak sombong. Kalau dia tidak tercapai, kita tidak putus asa. Ada di antara antum yang sedang proses mau menikah, yang ikhwan. Ada yang antum? Ketika antum sedang berproses, bayangkan proses yang cukup panjang, ya. Proses cukup panjang, dari ta'aruf, dari khitbah. Pernah dengar ketika hampir saja menikah dan batal pernikahan itu, padahal semua proses sudah dilakukan, tidak ada miss sama sekali. Sementara ada orang yang diam-diam saja, tahu-tahu datang ikhwan ke rumah si akhwat dan mengatakan kepada orang tuanya, saya mau melamar putri bapak. Kemudian ditanya akhwatnya, bagaimana? Diterima, dilihat sebentar mungkin, oh iya bi, saya terima. 3 hari kemudian menikah. Ada yang begitu. Yang satu sudah mati-matian, tapi ternyata batal. Kenapa? Karena mungkin lebih memilih temannya. Sangat mungkin itu terjadi.
Artinya apa? Sebetulnya Allah berikan kita segala macam kemampuan. Orang sukses dalam bekerja, mungkin dia punya skill dalam kerjanya itu. Tapi ingat, yang perlu kita camkan baik-baik adalah skill itu bukanlah satu-satunya senjata kita sehingga kita bisa mencapai kesuksesan. Kecerdasan kita bukanlah satu-satunya yang akan menghantarkan kita kepada kesuksesan dalam belajar atau dalam kuliah. Ada sesuatu yang lain yang itu di luar kecerdasan, di luar kemampuan, skill kita, dan itu sangat menentukan. Kalau kita kemudian mengatakan bahwa kalau antum ingin mendapatkan kesuksesan, punya pekerjaan yang baik, kemudian harus ikut kuliah A, B, C, D, masuk fakultas A, B, C, D, itu tidak jaminan. Dulu mungkin orang mengatakan ketika jadi dokter pasti kaya. Zaman saya dulu orang ingin jadi dokter, kenapa? Kaya. Tapi sekarang sudah tidak lagi. Banyak dokter-dokter yang tidak kaya juga. Dulu tidak mungkin atau jarang orang yang kemudian pengen pekerjaan mungkin tukang cukur. Oh, tapi sekarang Masya Allah gitu. Tukang cukurnya juga beda. Namanya sudah bukan bukan potong rambut lagi kan gitu. Ganti nama, pelanggan banyak. Ganti dengan salon, ganti barbershop, jadi banyak kan itu loh. Bahkan betapa banyak yang kemudian daftar. Atau mungkin dulu ojek itu adalah satu pekerjaan yang biasa-biasa saja. Ya. Dia halal gitu loh, tapi jarang orang yang pengen jadi tukang ojek. Sekarang yang daftar banyak. Dibuka pendaftaran, bukan cuma PNS loh. Daftar jadi ojek online dan rebutan. Apakah menjadi driver itu kemudian jaminan? Itu juga bukan jaminan. Kenapa? Karena Allah yang menjamin itu semuanya. Kalau kemudian kita mengatakan kekuasaan yang kita miliki, jaminan kita mendapatkan segalanya, harta yang kita miliki itu jaminan kita mendapatkan segalanya, maka itu adalah salah besar. Salah besar. Kenapa? Karena Fir'aun adalah orang yang paling berkuasa di zamannya, tetapi ternyata tidak bisa membeli keimanan daripada istrinya sendiri, Asia. Hidup di istana, tapi dia muslimah. Kenapa kok kemudian suaminya Fir'aun tidak bisa membeli segalanya dengan kekuasaan, dengan kekayaan, harta yang dia miliki? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sesuatu yang jauh lebih penting, yaitu iman. Hidayah itulah yang penting. Maka suatu hari ada seorang A'rabi, ada Arab Baduy yang kemudian datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya beriman dan akan mengikutimu." Fa aslama wa taba'ah, maka dia pun berislam dan kemudian mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai suatu hari kemudian Rasulullah mengajak seluruh sahabatnya untuk berperang. Dia pun ikut berperang. Ya, ketika hijrah ke Madinah, dia ikut hijrah di Madinah, kemudian ikut berperang, berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menanglah kaum muslimin. Pada saat mendapatkan kemenangan, kaum muslimin mendapatkan ghanimah. Tidak ada satu harta yang lebih suci daripada harta ghanimah. Tidak ada satu harta yang lebih baik yang tidak tercampur dengan perkara yang syubhat dan haram kecuali harta ghanimah. Maka dibagilah harta-harta itu sesuai dengan pembagiannya, dan semua orang yang ikut berjihad mendapatkan bagian itu. Rasulullah pun membagi harta untuk si A'rab ini, orang Arab gunung, ya, orang kampung. Tapi karena saat pembagian dia tidak hadir, maka dititipkan kepada satu sahabatnya. Maka dicarilah orang ini, dan setelah ketemu maka diberikan. Dia mengatakan, hadza qismun qasamahu Nabi sallallahu alaihi wasallam lak. Ini adalah bagianmu, hartamu yang dibagi oleh Rasulullah untukmu karena kamu ikut berjihad fi sabilillah. Tetapi orang Arab itu yastaghrib,
dia bertanya, untuk apa ini? Kenapa? Karena aku mengikuti Rasulullah bukan untuk mendapatkan ini. Itu kata orang Arab tadi. Nah, dia tidak mau, ya, tidak mau menerimanya. Akhirnya dia pun datang pada Rasulullah SAW mengadukan hal tersebut dan bertanya, ya Rasulullah, betulkah ini mahadha gitu loh? Apa ini? Rasulullah pun mengatakan, hadza qismun qasamtuhu lak. Ini adalah bagian dari harta ghanimah dan aku bagi untukmu karena engkau mendapatkan haknya. Tapi kemudian dia pun menjawab hal yang sama, aku mengikutimu bukan untuk mendapatkan harta ini. Kalau bukan untuk mendapatkan harta ini, terus kamu mengikutiku untuk mendapatkan apa? Apa jawaban orang ini? Di luar dugaan. Dia mengatakan, ya Rasulullah, aku mengikutimu agar supaya di peperangan yang akan datang nanti, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepadaku nikmat berupa satu anak panah yang menusuk ke leherku dan aku syahid karenanya. Rasulullah kemudian menjawab, in tasduqillaha yasdukka. Jika benar apa yang engkau katakan tadi, jika benar itu yang engkau inginkan, in tasduqillah, Allah yang akan membenarkan, Allah yang akan mewujudkan apa yang kamu cita-citakan tadi. In tasduqillah yasdukka. Jika engkau benar, atau jika in tasduqillah, jika engkau membenarkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah yang akan membenarkan apa yang engkau inginkan tadi. Betul, kemudian terjadilah peperangan kembali dan sahabat ini pun ikut berperang. Sampai setelah peperangan selesai, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat mencari para syuhada. Dikumpulkanlah para syuhada sampai kemudian Rasulullah dihadapkan pada seorang syahid yang di lehernya tertancap anak panah. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah ini orang A'rabi yang kemarin atau yang beberapa waktu lalu datang padaku dan ingin untuk mendapatkan keadaan seperti ini? Jawaban para sahabat, bala ya Rasulullah, benar wahai Rasulullah, orang ini. Akhirnya kemudian Rasulullah SAW mengambilnya, membuka jubahnya, kemudian memandikannya dan mengkafani dengan jubahnya. Kemudian Rasulullah berdoa di akhir salat jenazahnya dengan mengatakan, ya Rabb, ya Allah, ini adalah si fulan, dia hijrah, kemudian dia Islam, kemudian hijrah dan dia berjihad, dan aku menjadi saksi di hadapan musuh nanti di akhirat. Pelajaran dari kisah ini adalah yang pertama, orang yang beriman dia harus menggantungkan cita-citanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, menggantungkan cita-citanya di langit, bukan di kepala. Betul, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kemampuan untuk berpikir. Segala sesuatu coba dilogikakan. Kalau masuk logika, alhamdulillah. Tetapi ada banyak sekali hal yang tidak bisa masuk logika kita, tapi itu terjadi dan kita dipaksa harus beriman. Contoh, pernah batal sholat? Ada yang pernah batal sholat karena buang angin? Ada ya? Oke. Ketika kita sudah bersuci, sudah berwudu, kemudian kita sholat, buang angin, maka kita batal karena buang angin. Apa yang dilakukan? Wudu lagi, ya enggak? Pertanyaan saya, ketika berwudu, tempat keluarnya angin diusap atau tidak? Dibasuh atau tidak? Enggak ada yang berwudu kemudian membasuh tempat keluarnya angin tersebut, karena itu adalah tempat yang membatalkan. Ghairu ma'qul. Itu tidak masuk di akal. Tapi sampai sekarang kita lakukan itu. Kita sampai sekarang kalau wudu gak pernah basuh bagian itu, padahal yang membatalkan sholat kita adalah bagian itu. Tapi kenapa kita lakukan itu? Gak masuk akal, tapi kita lakukan. Atau banyak kejadian-kejadian yang tidak masuk di akal, gak masuk di logika, tapi kenyataannya ada. Kenapa itu terjadi? Satu, orang beriman gantungkan cita-cita di langit, yang iman kepada akal, kemampuan kita, karena akal itu lemah. Akal itu lemah gitu loh.
Secerdas apapun kita pasti lemah gitu loh. Ada sesuatu yang jauh lebih penting, lebih besar. Yaitu apa? Satu, gantungkan cita-cita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jikalau benar yang kita inginkan, maka Allah yang akan mewujudkan apa yang kita cita-citakan tadi. Seandainya kemudian antum melakukan ini, maka satu yang kemudian akhirnya menjadi satu keyakinan. Inilah jawaban kenapa ternyata banyak orang-orang yang tidak punya harta, tidak punya kelebihan biaya, ternyata dia bisa berangkat untuk ibadah umroh ataupun haji. Padahal banyak sekali orang-orang yang sakunya tebal, tapi mereka tidak bisa berangkat. Bukan karena tidak mau, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala yang memang belum memanggil dia. Mungkin inilah jawabannya. Ternyata banyak anak lulusan SMA, tapi dia punya pesantren dengan murid ribuan. Padahal di sana banyak doktor, banyak profesor, tapi tidak bisa mewujudkan dia punya pesantren dan banyak muridnya. Ada banyak. Kenapa? Karena digantungkan cita-citanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas, benar, jujur cita-citanya itu, maka Allah kemudian mewujudkannya. Maka ada orang cerdas tetapi kemudian dia tidak mesti bisa hafal Quran, sementara ada orang yang sakit otaknya dan dia bisa hafal Quran. Saudara kita, ikhwan kita, Fajar, daerah Karanganyar sini, membuktikan kerusakan yang ada pada otaknya tidak menghambat dia untuk kemudian bisa menjadi seorang hafidz Quran. Dan karena Qurannya itulah kemudian dia bisa keliling dunia. Seorang Ahmad dan Kamil, Indonesia juga, anak kecil, ternyata bisa hafal Al-Quranul Karim. Seorang yatim. Kemudian ada Musa dari kampung, ternyata juga dia bisa hafal Al-Quranul Karim. Bahkan ada seseorang yang tadi pagi saya sampaikan di tempat ini juga, ada seseorang yang kalau dia keluar rumah pasti tidak bisa kembali, nyasar. Tetapi dia hafal Quran 30 juz lancar. Pertanyaan buat antum, otak antum gak miring kan? Normal kan? Antum gak sakit kan? Kalau antum keluar rumah, pulang dari sini sampai rumah atau nyasar? Antum nyasar bahaya gitu. Insya Allah bisa sampai rumah. Tapi pertanyaan kemudian, berapa juz Al-Quran yang antum hafalkan sampai sekarang? Berapa hadis yang sudah kita hafalkan sampai sekarang? Masa dari dulu hafalnya cuma an-nadhafatu minal iman saja kan? Itu pun nggak tahu kalau ditanya siapa yang meriwayatkannya, wallahu a'lam. Sanadnya siapa saja, wallahu a'lam. Allah yang tahu, Ustaz. Loh, kenapa antum jawabnya begitu? Kan sunnah, Ustaz. Kalau kita nggak tahu maka bilang saja wallahu a'lam. Maka setiap kita ditanya akhirnya jawabannya itu lebih selamat memang. Tapi masa sih kita kemudian hanya berhenti di situ saja? Ada banyak orang cerdas, profesor, doktor pun sama, ternyata belum tentu dia hafal Quran. Sementara ada anak-anak kecil yang usia masih sangat belia, dia hafal Quran 30 juz mungkin. Gak usah jauh-jauh sampai ke luar negeri. Di Indonesia sudah banyak. Di Indonesia sudah banyak. Di tempat kami di atas di Eskarima, alhamdulillah beberapa tahun yang lalu usia 9 tahun dan 8 tahun hafal 30 juz mungkin, dan dia bisa menghafalkan sekali duduk dari pagi sampai maghrib. 9 tahun, akhwat ya. Dan banyak kemudian yang lain-lainnya itu untuk Quran. Artinya apa? Ternyata bukan cuma kecerdasan, bukan cuma skill yang membuat kita hanya berhasil, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala ada di balik itu semuanya. Fir'aun tidak bisa membeli hati istrinya untuk mengikutinya karena Allah menjaga hatinya. Namrud ternyata juga tidak bisa membeli hati Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa lagi? Nabi Nuh, Nabi Lut alaihi salam ternyata juga tidak bisa tuh memberi hidayah kepada anak dan istrinya, walaupun beliau seorang nabi. Oh, karena nabi kemudian dia bisa
bisa memberikan hidayah? Bukan. Hidayah bukan dari Nabi tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau di tempat kuliah biasanya ada kemudian kata-kata penentu kesuksesan seseorang itu adalah kita yang 99%, tapi ada 1% yang kalau ini tidak ikut maka tidak mungkin yang 99% akan ada. Siapa yang 1%? Yang 1% adalah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun saya kurang sepakat dengan ini, tetapi Allah memang yang menentukan. Hanya saja hati-hati. Karena kalau kemudian kebablasan, kita pasrah semuanya. Ya, kalau begitu begini Ustaz, saya pasrahkan semuanya karena Allah. Saya sukses ini karena Allah. Kemudian pasrah bongkoan, seolah-olah begini, saya melakukan apapun yang saya lakukan ini itu karena sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini juga dipegang, ini salah. Ya. Kenapa? Karena Allah juga memberikan kepada kita kesempatan untuk melakukan sesuatu. Nanti Allah hanya mengarahkan sedikit saja. Bahayanya adalah ketika ada seorang pelacur ditanya, kenapa kamu jadi pelacur? Takdir. Ketika engkau menjadi pencuri, kemudian ditanya, kenapa engkau mencuri? Takdir Allah. Allah yang menakdirkan saya begini. Kenapa kau menjadi ustadz? Takdir Allah, ustadz. Nah, ini tidak boleh. Maka ada qadariyah, ada jabariyah. Tidak boleh kemudian kita mengatakan keberhasilan saya ini adalah karena jerih payah saya, Allah nggak ikut campur tangan, atau sebaliknya keberhasilan saya ini karena Allah yang menakdirkan, saya cuma ikut takdir saja. Itu juga tidak benar. Karena kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk berbuat, diberikan kesempatan untuk memilih. Itulah masyiah kita. Nah, tetapi masya Allah yang paling menentukan. Maka dari itu kemudian kalau saat ini kita ingin mengatakan bahwa saya ingin mencapai sesuatu, yang perlu kita lakukan adalah satu, ikhtiarnya dimaksimalkan, yang kedua doanya ditingkatkan. Dua-duanya tidak bisa kemudian ditinggalkan. Aqlaniyun, orang yang berpedoman terus pada akal, pada logika, mereka akan mengatakan Allah tidak ikut campur tangan. Jadi saya berhasil, saya sukses menjadi bisnismen, menjadi miliarder, menjadi orang terbaik saat ini dengan konten-konten yang ada di YouTube-nya itu karena konten saya gitu loh. Karena usaha saya sehingga saya bisa menggaji sekian ribu karyawan. Ingat, Allah sangat mudah kalau kemudian ingin dia bangkrut, sangat mudah sekali. Dua contoh. Satu, ada dua orang petani sukses, cerdas, punya wawasan tinggi, punya ilmu yang luas. Mereka berdua masing-masing membeli sebidang tanah untuk bercocok tanam. Tanahnya bagus, sama kualitasnya. Mereka berdua kemudian membeli 2 benih, katakanlah benih jagung, kualitas terbaik, jagung atau kedelai. Mereka tanam bersama-sama dengan cara yang sama. Setelah ditanam, kemudian dipelihara, dirawat, dipupuk dengan pupuk terbaik. Endingnya, yang satu tumbuh subur dan panen banyak, yang satu mati. Kira-kira dari kasus ini siapa yang salah di antara dua petani ini? Padahal dua-duanya melakukan hal yang sama persis. Ketika ada 2 orang di antara antum yang sakit, ya, kemudian pergi ke dokter yang sama, penyakitnya sama persis, pergi ke dokter yang sama, berangkat bersama-sama, diberi resep yang sama. Setelah itu beli obatnya, diminum di jam yang sama sesuai dengan resep dokter tersebut. Yang satu sehat, yang satu meninggal dunia. Kesalahannya di mana? Salah obat, obatnya sama. Salah dokter, dokter yang sama. Salah minum, minum yang sama. Bukan salah obatnya, bukan salah dokternya, bukan juga salah orangnya. Disitulah ada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ yang harus kita imani. Maka untuk kita semuanya, terutama buat antum yang saat ini mungkin
Ada yang sedang menulis karya tulis, skripsi atau tesis yang nggak selesai-selesai. Yang nggak selesai-selesai, pertanyaannya satu, kenapa tidak selesai? Kita tidak boleh mengatakan takdir Allah Ustadz. Kenapa? Tanya dulu, sudah berusaha maksimal atau belum? Sudah Ustadz, saya sudah berusaha maksimal. Sudah berdoa atau belum? Sudah Ustadz. Oh, kalau memang sudah berusaha maksimal, sudah ikhtiar, sudah doa, kok gak selesai-selesai? Baru kemudian, oh memang mungkin takdirnya kita jadi MA, mahasiswa abadi. Tapi apakah mungkin kemudian kita akan jadi seperti itu terus? Oh ternyata tidak. Kalau kemampuannya kemudian dipres lagi, ternyata bisa jadi kita lebih cepat. Ya. Kenapa? Karena banyak kasus yang seperti itu. Untuk kita-kita yang saat ini mungkin menanti penantian cukup panjang untuk mendapatkan pasangan, suami ataupun istri, tidak perlu khawatir, karena bisa jadi Allah memang sedang menguji kita. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan yang terbaik. Yang penting jangan cuma duduk diam saja untuk menunggu itu. Ditanya, antum kenapa gak nikah-nikah? Saya nunggu. Nunggu siapa? Nunggu yang datang. Kalau ditunggu gak akan mungkin dia datang. Kenapa? Orang gak tahu ada antum atau tidak. Sama ketika kita lapar, minuman ada di hadapan kita, snacks box ini juga ada di hadapan kita. Saya lapar banget, saya lapar sekali. Kemudian antum bilang, Ustaz tinggal makan aja. Saya nunggu takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Nunggu takdir apa? Menunggu siapa yang akan menghantarkan air ini ke mulut saya. Gak ada orang di situ, cuma saya sendiri. Apa yang perlu dilakukan? Mau tidak mau saya harus menggerakkan tangan saya. Angkatlah gelas ini, kemudian masukkan minumannya ke mulut, baru hilang hausnya. Ambillah makanan yang ada di dalam box snack ini, kemudian masukkan ke mulut, hilang rasa laparnya. Ada ikhtiar, bukan hanya menunggu. Secerdas apapun, kalau kita nggak bergerak, nggak akan mungkin ini sampai. Jangan mimpi ini akan terjadi kayak di film-film. Punya tongkat ajaib Harry Potter, kemudian seret masuk, enggak. Ya. Artinya apa? Allah berikan kita kemampuan, tetapi jangan sampai kita tertipu dengan kemampuan yang kita miliki. Karena apa? Karena ada faktor yang lain, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling menentukan segala sesuatu untuk kita. Yang penting untuk kita sekarang adalah silahkan gantungkan cita-cita kita di langit, kemudian jujurlah dengan cita-cita itu. Karena ketika kita jujur, Allah yang akan mewujudkan cita-citanya. Bahkan kadang-kadang kita tidak mampu untuk berpikir dari mana, bagaimana kemudian ini bisa terjadi. Saya ambil sebuah contoh. Saya akhiri dengan ini. Kalau nanti ada yang bertanya, kami persilakan. Ketika ada seorang ikhwan, dia tidak pernah belajar di sekolah formal, ya, nggak pernah belajar sekolah formal. Dia masuk pesantren dari kecil, TK, SD, tapi di pesantren. Sehingga apa? TK nggak dapat ijazah, usia SD dia belajar tapi juga nggak dapat ijazah SD. Kemudian akhirnya dia masuk SMP berapa tahun itu, tapi juga nggak dapat ijazah. Akhirnya dia masuk ke Iskarima, belajar tahfidz di usia 16 tahun. Yang lain daftar pakai ijazah, karena itu syaratnya. Dia nggak pakai ijazah dari pemerintah, yang ada adalah ijazah pondok. Tapi kita terima saat itu. Setelah diterima, dia belajar Quran 2 tahun dan khatam 2 tahun, alhamdulillah. Sampai kemudian ada kerjasama MOU antara Iskarima dengan UMS saat itu. Siapapun yang sudah khatam di Iskarima Al-Quranul Karim, maka dia bisa ikut kuliah di UMS langsung semester 5. Teman saya ini masuk pakai ijazah tahfidz, datang ke UMS, daftar, dan ternyata masuk. Ditanya kan, mana ijazah SD? Nggak punya. SMP? Nggak punya. SMA? Nggak ada.
tapi kuliah langsung semester 5. Ada di sini yang begitu? Secara akal nggak masuk, ya, nggak masuk logika, tapi kenyataannya faktanya ada, dan itu teman kami sendiri. Tapi sayang tidak selesai di UMS. Dia cuma semester 5, semester 6. Semester 7 pindah kemana? Ke Saudi. Lanjut sekolah di sana. Proses masuknya, kebetulan saya juga ada bersama beliau. Dia daftar untuk masuk Darul Hadis. Modalnya modal apa? Ijazah Quran. Tapi begitu masuk ke bagian pendaftaran ditanya, mana ijazah pemerintahnya? Ijazah SMA. Dia bilang nggak ada. Hadza syahadati. Ini ijazah saya gitu. Bukan ini yang ada gambar Pancasilanya. Yang ada gambar burung Garudanya. Ditanya begitu. Dia bilang nggak punya. Tapi kalau gitu nggak bisa masuk sini. Pulang dia. Besok datang lagi, ketemu panitia yang sama, ditolak lagi. Akhirnya pindah ke Madinah. Coba peruntungannya di Madinah. Daftar lagi, masuk bagian pendaftaran. Setelah daftar, apa yang terjadi? Ditolak juga, karena yang diminta adalah ijazah resmi SMA. Pulanglah dia kembali ke Mekah. Sampai Ramadan selesai, Syawal, masuk KBM baru. Nah, dia mengatakan, saya akan coba daftar lagi di universitas yang pertama, Darul Hadis, yang ada di Makkah Al-Mukarramah, dan mengatakan, seandainya yang terakhir ini saya ditolak, saya akan kembali lagi ke Indonesia. Wallahu alam juga di UMS masih bisa diterima atau tidak, saya yakin tidak bisa. Akhirnya berangkat dia, ketemulah di sana dengan panitia pendaftaran yang sama. Bahasa kita, kamu lagi. Sudah ada ijazahnya? Nggak ada. Ini ijazah saya, ini mapnya, formulir segala macam, tetap yang sama itu. Maka dia mengatakan, mohon maaf, Anda ditolak. Dengan gontai, jadi ya sudah capek, kepanasan, tapi ternyata 3 kali datang ke tempat itu ditolak. Sampai di Bawabah, sampai di pintu gerbang, dia bertemu dengan seorang syekh. Dan ditanya, kalau bahasa kita, antum mau kemana? Yang lain baru hari ini pertama kali masuk kuliah, kenapa antum malah pulang? Jawaban beliau apa? Afwan ya Syekh, mohon maaf, saya tidak bisa masuk di tempat ini. Kenapa? Karena saya tidak diterima. Alasannya apa? Karena saya tidak punya ijazah. Yang kamu bawa apa? Ini hanya ijazah Quran saja. Kemudian dilihat ijazah Qurannya, akhirnya dikatakan kepada beliau, ikut saya. Masuklah ke kantor, kemudian ditanya, antum hafal 30 juz? Naam ya Syekh, iya saya hafal 30 juz. Baca Al-Quran. Hanya beliau membaca ayat yang dihafalkannya. Setelah dibaca, Syekhnya mengatakan ngambil kertas, nyobek kertas, kemudian tanda tangan. Kata Syekhnya, antarkan ini ke bagian administrasi dan antarkan ini ke bagian perpustakaan. Diantarkan ke bagian administrasi, cuma melihat tanda tangan itu, langsung namanya dimasukkan ke dalam jajaran murid baru. Kemudian masuk ke perpustakaan, diberikanlah kemudian buku-buku modulnya, dan dia mendapatkan beasiswa selama pendidikannya. Kemudian dia ditawari untuk menjadi imam di masjid syekhnya tersebut, imam rawatib, dengan gaji kurang lebih 1 bulan saat itu 4 juta, sekitar tahun 2008 ya. Jadi imam saja. Kenapa bisa demikian? Sekali lagi, ada faktor lain, bukan ijazahnya gitu. Walaupun ini nggak bisa ditiru gitu loh. Semua pasti mengalami hal yang di luar logika. Dan alhamdulillah dengan izin Allah, beliau 2 tahun yang lalu sudah selesai S2-nya. S2-nya sudah selesai, punya ijazahnya, S1-nya punya ijazah. Tapi kalau ditanya ijazah TK sampai SMA, dia tidak punya. Jadi gak menjadi syarat kemudian punya ijazah S1, S2 itu harus punya ijazah SD, SMP, SMA.
Kenapa? Ketika Allah menentukan, ketika Allah meyakinkan, ketika Allah mengatakan kun fayakun, dan itu banyak gitu loh. Itu banyak kasusnya, dan kami juga banyak mengalami, termasuk kejadian-kejadian yang ketika ada orang tidak punya apa-apa tetapi dia bisa berangkat ibadah haji majanan gratis. Di sekitar kita, di sekitar kami juga banyak yang seperti itu. Hal itu menunjukkan bahwa kemampuan kita bukan satu-satunya yang menjadi penyebab keberhasilan kita, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ada ikut bersama kita, sehingga ketika dua ini dikumpulkan, ikhtiar kita, doa kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian akan menyambungkan antara dua faktor tersebut. Jazakumullahu khairan. Maka kalau ada di antara antum yang kemudian sekarang berhasil, sunnahnya adalah bersyukurlah, karena semuanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika antum ada yang kemudian sampai saat ini alhamdulillah sudah punya pekerjaan, sudah bisa mengikuti pelajaran dengan baik, bahkan antum hari ini bisa hadir di sini, bersyukur, ucapkan alhamdulillah, karena seandainya bukan karena faktor dari Allah, gak mungkin kita bisa sukses, bisa hadir di tempat ini. Disitulah kemudian kita mengatakan la haula wala quwata illa billah. Ada orang yang lebih sehat dari antum, tapi ternyata gak bisa tergerak hatinya untuk bisa hadir. Ada orang yang lebih mampu dari antum, lebih mapan dari antum, tapi ternyata antumlah yang digerakkan oleh Allah untuk hadir di tempat ini. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Aku qouli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron pada Ustadz Habib Nadzaruddin. Ini memasuki pada sesi tanya jawab, tapi sebelumnya udah ada pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum Ustadz, maaf jika kita insya Allah mendapat amanah, tetapi kita merasa sulit dalam mempertahankan amanah tersebut. Karena kesulitan tersebut, kita berpikir untuk melepas amanah tersebut dengan berbagai pertimbangan. Apakah termasuk ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala keputusan yang kita ambil tentang amanah tersebut, kita mau melanjutkannya atau mengembalikannya? Jazakallah. Baik, jika kita kemudian diberikan sebuah amanah dan kita merasa tidak mampu, kemudian kita berpikir untuk melepas amanah tersebut, apakah itu termasuk ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ketentuan itu kalau sudah terjadi, kalau kita akhirnya melepas, berarti itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk berpikir lepas atau tidak. Maka ketika kita berpikir itu, berpikirlah yang jernih, libatkan Allah. Intinya di situ, libatkan Allah dalam segala urusan. Karena kalau kita berpikir sesuai kemampuan kita saja, kemampuan kita sekali lagi terbatas. Kita berpikir hanya melihat kita, padahal Allah sedang menyimpan sesuatu untuk kita. Contoh begini, kami sempat mungkin merasa saya nggak mampu nih ada di posisi sekarang di ma'had itu, ya, menjadi pimpinan, ya. Sementara ilmu nggak ada apa-apanya, kemampuan organising juga masih sangat kurang, apalagi dulu ketika diangkat masih sangat kurang, ya. Tidak punya basic pendidikan ke arah situ. Tetapi kemudian orang-orang mempercayakan, ya, apa sih rahasianya gitu loh. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan amanah ini? Satu, kemudian saya minta nasihat kepada beberapa masyayikh. Nasihat para masyayikh cuma mengatakan, selama antum tidak memintanya, maka Allah akan membantu antum untuk melaksanakan amanah yang diberikan kepada antum. Selama antum tidak meminta jabatan itu, maka Allah yang akan membantu antum untuk menunaikan jabatan tersebut dengan baik. Tapi kalau antum minta, disitulah biasanya ada sesuatu yang buruk yang akan terjadi. Tapi kalau antum ditunjuk, antum tidak minta sama sekali, berarti orang mempercayakan itu kepada antum, maka ambillah gitu loh. Kenapa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali dengan sesuai kemampuannya. Dan yang perlu diingat, setiap Allah berikan kepada kita satu amanah, satu beban, maka Allah
di waktu yang sama akan memberikan kepada kita kemampuan untuk bisa menanggung beban tersebut. Allah berikan kepada kita beban 20 kilo, bebannya 20 kilo, maka di saat yang sama Allah akan memberikan kepada kita kekuatan bisa mengangkat 20 kilo tersebut. Yakin itu? Ya. Yakin itu. Tapi kalau kemudian antum melepas dan begitu dilepas, apakah itu ketentuan Allah? Ya. Begitu dilepas memang harus dilepas. Berarti takdir Allah memang antum harus melepas. Tapi prosesnya itu antum ikut terlibat. Begitu. Sama ketika ada mungkin kita dapat peluang, kita dapat peluang emas untuk bisnis dan lain sebagainya, akhirnya saya tidak mampu deh. Kenapa? Kebanyakan. Ya, ordernya terlalu banyak, kayaknya tidak mampu. Ya sudah. Hanya kita lepas. Sudah, takdir Allah memang berarti bukan rezeki kita. Ya, berarti bukan rezeki kita. Saya pernah bawa makanan. Habis rapat bawa makanan. Makanan itu saya niatkan untuk istri saya. Qadarullah, ketika saya keluar dari tempat rapat itu, saya bawa pakai tangan kanan. Tahu-tahu begitu keluar, datang santri. Dan santri mengucapkan salam. Ternyata bukan cuma mengucapkan salam, dia ngajak salaman. Assalamualaikum Ustaz, dan tangan saya sedang pegang makanan itu. Apa yang saya lakukan saat itu? Apa boleh buat? Saya terima uluran tangan untuk berjabat tangan dengan santri itu dengan makanan yang ada di tangan saya itu. Hanya saya sampaikan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dia kaget karena ada sesuatu. Ya. Saya sampaikan ini rezeki antum. Padahal saya niatnya awal untuk yang di rumah. Nah itu cuma saya sebagai penghantar saja, gitu. Nah itulah berarti takdirnya memang itu untuk dia, bukan untuk yang ada di rumah. Wallahu taala alam.